itu tidak ditujukan hubungan-hubungan yang sifatnya biologis dan tidak ada potensi ke arah situ, sehingga tanda-tandanya juga tidak mengeluarkan cairan perangsang tadi, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, menurut saya lebih nyaman menggunakan pendapat Imam Malik ini, yaitu persentuhan suami istri selama bukan hal-hal yang mengeluarkan cairan perangsang yang merangsang tadi itu ya, yaitu sah-sah saja, tidak membatalkan wudhu. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang nanti kita akan bahas ya tema itu dalam judul strategi menyikapi perbedaan dalam Islam dan juga strategi berinteraksi dengan Al-Quran. Perbedaan tersebut didasari oleh satu ayat yang sama. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah. Salah satu pembatal wudhu, seorang wajib wudhu lagi adalah la mastumun nisa, menyentuh wanita, yang terjemahan depaknya begitu. Nah, menyentuh ini apakah menyentuh secara fisik atau maksudnya adalah persentuhan sekedar persentuhan tanpa orientasi biologis tadi, orientasi birahi tadi. Nah, itu perdebatannya di situ gitu loh. Nah, Imam Syafi'i melandaskan pendapatnya pokoknya persentuhan fisik, karena Al-Quran tidak menyatakan secara detail tentang itu ya, kecuali persentuhan ya persentuhan gitu. Nah, Imam Malik berpendapat pasti ini memiliki makna lain, karena Al-Quran itu bukan kitab purno, maka bahasanya bukan bahasa vulgar, maka menggunakan bahasa-bahasa kiasan ya. Persentuhan di sini maksudnya persentuhan yang mengarah kepada orientasi biologis, hubungan-hubungan biologis yang mengeluarkan cairan-cairan yang terangsang tadi. Nah, disitulah letak perbedaannya. Sebetulnya bukan hal pokok dalam agama. Sama-sama meyakini bahwasanya Al-Quran itu sebagai sumber, cuma penafsirannya yang mana yang dianggap persentuhan itu saja tidak menjadikan sebuah perbedaan yang krusial. Jadi Anda boleh memilih dalam hal ini kebenaran yang relatif tadi ya, kebenaran yang pilihan dua-duanya boleh Anda pilih sebagai sebuah prinsip dalam kehidupan Anda, dalam interaksi dengan suami istri. Boleh-boleh saja, tapi ingat bahwasanya orientasi hukum itu kemaslahatan. Kemaslahatan itu memudahkan interaksi sosial, hubungan yang baik ya. Nah, kalau tujuannya hanya mencegah potensi dari hubungan birahi tadi, ya berarti kan itu ke masing-masing. Selama itu bisa menjaga diri dan memastikan tidak ada orientasi birahi dan biologis tadi, ya sudah kan, berarti persentuhan itu ya tidak ada kaitannya dengan status hukum membatalkan wudhu tadi sebagai sanksi gitu loh. Kelayakan sebagai sebuah sanksi itu kurang relevan karena tidak ada motivasi atau konsekuensi yang ditimbulkan gitu. Konsekuensi hukumnya maksudnya. Kita bicara hukum dan bicara konsekuensi hukumnya. Itu ya Mbak ya. Ada lagi yang lain? Silakan Mbak Ayu. Bapak, seperti yang Bapak sampaikan tadi sebelumnya mengenai penyakit ain, sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga barusan mendengar mengenai penyakit ini. Bagaimana ya Pak cara agar kita tahu kalau itu penyakit ain dan apakah terdapat tanda-tandanya? Terima kasih. Ya, penyakit itu sama ya, cluenya tanda-tandanya itu ya demam, itu tanda perlawanan dari tubuh, pertahanan diri melawan virus-virus atau penyakit-penyakit yang datang. Itu tanda-tanda umum ya. Nah, yang menyertai demam itu kan macam-macam ya, sakit kepala ya, semacam flu gitu ya, yang menandai semua bentuk ragam penyakit organ dalam gitu ya. Rata-rata tandanya seperti itu.
Nah, detailnya bentuknya seperti apa ain itu tidak ke suatu bentuk tipe penyakit tertentu seperti diabetes ataupun stroke atau tidak. Ya intinya membuat tubuh itu tidak nyaman. Apapun bentuknya, dia semacam ini juga gitu loh, semacam apa? Corona ini, COVID ini ya, dia komorbid, dia bisa menunggangi dan memperparah penyakit bawaan. Ya semacam itu ya. Sehingga kita juga perlu menjaga diri, menjaga penampilan, jangan terlalu over. Ya, itu saja, maksudnya begitu. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Mas Nur. Izin bertanya, Pak. Dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, kita harus berpegang teguh dalam satu mazhab atau boleh mencampur-campur, Pak? Seperti mencampur mazhab Syafi'i dengan Hanafi ketika kita merasa tidak nyaman dengan mazhab tersebut atau aturan tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Nur. Boleh ya, talfik atau mencampur itu ya menurut saya boleh-boleh saja. Selama itu adalah kemaslahatan ya. Karena tujuan hukum itu kan ya demi kemaslahatan kemanusiaan itu sendiri. Kalau tujuannya adalah untuk melecehkan, yaitu dosa melecehkannya atau hukum melecehkan itu yang tidak diperkenankan. Pendapat yang nggak memperbolehkan mencampur adukan itu khawatir kita itu melecehkan dan mempermainkan hukum, kan begitu. Untuk menutup pintu, mencegah itu saja, pencegahan. Tapi yang membolehkan itu membuka pintu hukum itu untuk memudahkan orang melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, semua imam pasti berfatwa untuk itu. Maksudnya fatwa-fatwa para imam mazhab itu pasti berorientasi untuk memudahkan umat menjalankan syariat. Nah, kembali ke prinsip motivasi umum tadi, mana yang lebih memudahkan kita untuk dapat menjalankan syariat, ya wis itulah mazhab yang harus kita anut. Imam Syafi'i sendiri juga tidak menyuruh pengikutnya untuk fanatik kepadanya. Apa wasiat Imam Syafi'i yang terkenal? Idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau kalian menemukan hadis sahih yang tidak aku sampaikan, yang tidak aku kemukakan, maka condonglah kalian ke hadis sahih itu, walaupun aku tidak menyampaikannya sebagai argumentasi, karena itu juga madhabku, itulah juga aliranku. Aliranku itu selama sumbernya sah dan legal dan apa istilahnya tidak meragukan, ya wis itulah aku akan condong juga ke situ. Ini berarti kan keterbukaan gitu. Madzhab keterbukaan, artinya bukan fanatisme buta. Itu yang harus kita teladani sebagai sebuah metodologi dalam bermadhab. Menurut Imam Madzhab Syafi'i itu sendiri. Gitu. Dan juga fakta bahwasanya Imam Syafi'i kan muridnya Imam Maliki. Dan Imam Hambali juga muridnya Imam Syafi'i. Semuanya itu menjadi satu rangkaian ya. Tentu nggak mungkin lah guru itu mengajarkan sesuatu yang salah kepada murid, dan murid nggak mungkin juga menentang guru karena guru mungkin dianggap salah atau gimana. Enggak. Semata-mata perbedaan itu perbedaan-perbedaan yang relatif tadi. Yang boleh umat itu memilih sesuai dengan kondisi yang memudahkan syariat itu dijalankan. Ya, kayak tadi suami istri tadi itu persentuhan itu mana syariat yang mudah dijalankan, yang tidak mencederai pokok-pokok agama gitu kan, itu pilihan. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Selanjutnya Mas Maulana. Begini Pak, di sekitar lingkungan saya yang saya lihat itu kalau terkena najis, ada yang bilang wudhu itu batal. Padahal sepaham saya najis dengan hadas itu berbeda. Jadi apakah benar Pak kalau seumpama kita sudah wudhu lalu menginjak kotoran, kita harus wudhu lagi atau cuma mencuci membersihkan najis itu?
Itu sih Pak pertanyaan saya. Ya, cukup membersihkan najis yang mengenai tubuh kita tadi tanpa mengulang wudhu kita. Jadi betul antara hadas dan najis itu beda ya. Yang hadas itu yang batalkan wudhu, kalau najis itu tidak. Dia hanya tidak mengabsahkan ibadah kita kalau masih ada bekas warna, bau, rasa dari najis itu yang menyertai tubuh atau baju yang kita kenakan untuk sholat. Jadi cukup kita basuh, kita cuci, ya yang penting baunya hilang, bentuk warnanya juga hilang misalnya, itu sudah cukup. Lokasi area terdampak itu saja, bukan semua baju atau kita harus mandi semua, enggak. Itu ya Mas ya. Terima kasih Pak. Mas Safal mana? Ayo wis. Assalamualaikum Pak. Gini Pak, itu saya ada 3 pertanyaan Pak. Gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu gini Pak, kan pernah saya mendengar Pak ya, kalau menghibah seseorang itu pahala dosa yang dosa milik yang kita hibahi itu kita ambil Pak ya. Gimana Pak ya? Ketika kita menghibah seseorang, dosa orang tersebut itu akan kembali ke kita semua. Dan terus pertanyaan kedua Pak, dan ketika malaikat kan tidak memiliki dosa Pak, dan apakah ketika kita menghibah malaikat, kita itu bagaimana Pak? Apa mendapat dosa atau tidak, kan sedangkan malaikat tidak memiliki dosa. Nah yang ketiga Pak, kan malaikat itu tidak memiliki nafsu, sedangkan ada 2 malaikat yang pernah saya dengar itu dua malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi karena sihir insya Allah Pak. Lah itu apakah tidak? Apakah kan itu termasuk bermaksiat Pak? Apakah maksiat itu dilakukan dengan akalnya apa dengan nafsunya? Dengan malaikat tidak memiliki nafsu. Gimana itu Pak? Terima kasih. Ya, yang dimaksud dengan pelimpahan dosa orang yang kita zalimi atau orang yang kita berbuat dosa gitu ya, silakan dosa terhadapnya, memang itu berlaku ya sebagai sebuah kompensasi tebusan kita terhadap perbuatan dosa kita terhadapnya. Kalau kita tidak mendapatkan maaf darinya atau kita melakukan tebusan-tebusan yang sesuai dengan standar hukum Islam, maka pahala dosa kita pahala amal perbuatan baik kita yang digunakan untuk menebus dosa kita terhadap orang yang kita gibahi tadi. Kalau itu ada dan tersisa. Kalau tidak ada, maka dosa orang tadi yang kita gibahi atau orang yang kita zalimi itu dilimpahkan ke kita. Itu nanti proses peradilannya seperti itu gitu loh. Kecuali dia memaafkan kita atau memberikan maaf kepada kita, itu kita akan terbebas dari tuntutan itu. Nah, kategori ghibah itu kan tidak semua bentuk pembicaraan tentang seseorang itu masuk kategori ghibah. Kembali ke tujuannya juga. Misal kalau kita konsultasi medis, Anda mengkonsultasikan penyakit teman Anda ke dokter ya, karena teman Anda kondisinya sedang lemah atau pingsan. Dokter bertanya, ini sakitnya apa? Ini. Terus kebiasaannya bagaimana selama ini kok bisa sakit seperti itu? Anda menceritakan kebiasaan buruknya. Itu bukan ghibah, itu masuk kategori konsultasi wajib ya. Jadi konsultasi itu boleh, ghibah yang diperbolehkan itu satu, konsultasi. Ghibah yang diperbolehkan lagi itu ya dalam rangka pelajaran sejarah. Menceritakan sejarah PKI, sejarah Fir'aun itu menghibahi Fir'aun itu berarti dosanya Fir'aun ke kita. Enggak. Selama tujuannya untuk mengingatkan, mencegah seorang dari perilaku yang sama dan bahaya orang yang kita ceritakan sejarahnya, yaitu tidak masuk kategori ghibah. Bahkan wajib ilmu sejarah itu. Al-Quran juga begitu menceritakan kan, berarti Allah menggibahi gitu. Enggak. Nah, menggibahi malaikat. Ya enggak masalah, tujuannya apa dulu. Kalau menceritakan kebaikan malaikat, kalau membicarakan sejarah malaikat yang tadi dijadikan manusia kemudian dihukum oleh Allah karena melanggar, yaitu sejarah bukan ghibah.
Nah, kemudian malaikat yang melakukan kemaksiatan karena diberi nafsu, padahal dia nggak beri nafsu. Ya karena Allah menginstal aplikasi nafsu tadi pada dirinya, sehingga dia menjadi manusia yang memiliki nafsu. Ya dia dia terhukumi oleh itu, gitu Pak. Kan sejarahnya kan malaikat itu heran terhadap manusia. Manusia itu kok nggak pandai bersyukur ya. Maksudnya kenapa sih sudah diberikan nikmat Allah mata, telinga, dan kehidupan, kok masih ingkar nggak mau taat patuh kepada Allah? Kamu nggak tahu, wahai malaikat, manusia itu punya godaan yang luar biasa di samping eksternal setan, tapi juga hawa nafsunya. Hawa nafsunya itulah penggoda utama dia. Kamu kan nggak punya hawa nafsu, nggak punya setan juga, maka gampang aja kamu ngomong begitu. Coba kamu jadi manusia, kamu akan merasakan. Iya, ya Allah, kalau gitu tolong jadikan aku manusia. Aku ingin merasakan sih. Gimana sih beratnya jadi manusia? Diberilah oleh Allah nafsu tadi. Ya sudah. Nah, terjadilah apa yang terjadi, dan mereka baru merasakan dan mengiyakan. Iya ya Allah, memang manusia itu layak untuk dibela, dikasihani karena beratnya tantangan selama ini. Maka malaikat itu kerjaannya kalau nggak memuji Allah, yang mendoakan manusia. Ya Allah, kasihlah manusia, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang beriman itu, orang yang bertobat, dan orang-orang yang berbuat dosa agar dia memiliki kemampuan untuk bertobat. Itu akhirnya kerjaan malaikat itu. Itu ya Mas Afala ya. Iya Pak. Alhamdulillah terjawab. Terima kasih Pak. Pengen bertemu malaikat maut misalnya? Saya ingin bertemu dengan saya Pak segera Pak. Saya kira kok pengen menggibahi malaikat, pengen ketemu malaikat, kenalan. Ketemu temenan yo. Malaikat di Balik, profil Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kita sampai jam berapa ya? Jam 14. 14.40. Iya, Pak. Oke. 10 menit terakhir. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ditanggapi lagi. Sekali lagi Mas Sofa. Ya, semoga. Nah, gini ya Pak. Kan yang saya ketahui kalau mandi besar itu makainya air ya Pak ya. Kalau nggak bisa apakah boleh pakai debu? Nah, satu Pak. Terus yang kedua, kalau umpamanya orang Islam bercita-cita jadi astronot, kan di luar angkasa sana nggak ada debu, kan tidak ada air Pak. Yang umpamanya Pak ya. Nah, itu gimana Pak mandi besarnya ketika orang di luar angkasa itu di basah gitu Pak. Terima kasih. Iya, dengan tayamum ya. Tayamum ya cukup muka dan telapak tangan saja. Nggak usah seluruh badan ditayamumi, bergulung-gulung di tanah, tidak. Nek mandi debu kan podoe karo asu, podoe karo celeng, podoe karo anu kan. Kebun kan. Itu bukan begitu, nggak sama, karena maka dari itu cukup tayamum itu ya. Walaupun mandi besar, tetap tayamumnya ya muka dan telapak tangan. Boleh ada yang sampai ke siku ya, monggo silakan, dua versi ya. Boleh yang sampai ke siku, boleh yang sampai telapak tangan. Itu nanti ikhtilaf. Dua-duanya boleh pilihan. Bagi wanita ya cocoknya ya tidak membuka aurat sikunya, ya cukup pergelangan tangan saja. Itu yang relevan gitu. Pergelangan tangan yang lebih kuat. Karena itu hanya formalitas saja, simbol aja. Tapi walaupun itu formalitas atau simbol, debu itu tetap berfungsi detoksifikasi. Bukan sembarang debu, bukan sembarang tanah yang steril, tanah yang kering ya, bukan tanah basah, bukan tanah. Kalau nggak ada tanah basah, ya sudah dengan embun ataupun dengan apa gitu, boleh kita berwudu. Atau dengan tanah air yang sedikit tadi kita celupkan tangan kita usapkan ke anggota tubuh wudhu kita, boleh seperti itu karena nggak ada tanah kering ya. Nah, kalau tanah basahnya hanya itu dan airnya juga nggak cukup,
Ya sudah, dengan itu saja kita usapkan di anggota tubuh wudhu kita atau anggota tayamum wudhu tubuh kita. Dua-duanya boleh. Karena itu hukum darurat itu ya semampunya kalau darurat itu. Misalkan lagi orang yang luka bakar ya, nggak bisa tayamum, nggak bisa kena air ya, gimana? Ya sudah, sekedar diusapkan secara simbolik aja perban-perbannya tadi itu tanpa ada tanah yang kelihatan yang melekat di tangan yang basuhnya gitu kan. Ya cukup secara simbolik aja. Maka kadangkala aturan agama itu memang ketaatan simbolik gitu. Ketika kemaslahatan itu tidak dapat kita capai, maka yang tersisa dari agama itu adalah ketaatan simboliknya. Ya kayak wudhu tadi, ketika air nggak ada, ketika pasir nggak ada, ya sudah, ketaatan simboliknya aja yang harus kita laksanakan dengan berbagai macam cara yang menyimbolkannya. Gitu. Maka orientasi agama hukum itu kan ketaatan. Yang nomor 2 kemaslahatan. Kalau nggak ada kemaslahatan, maka ketaatan itu tetap harus kita laksanakan walaupun secara simbolik saja. Di bulan ya sama saja dengan di bumi yang kalau nggak ada air, nggak ada tanah, tanahnya hanya tanah basah gitu kan, bukan tanah kering, itu sama saja ya, sama simbolik aja. Menepuk debu di ruang pesawatnya, ya boleh aja simbolik itu namanya. Sekedar begitu ya boleh. Bisa dipahami Mas Aufal? Oke, Pak. Pak, ngaji tuh, Pak. Tadi ya, Pak. Ini, Pak. Apa? Kalau lagi boleh nggak, Pak? Ya silakan. Ini, Pak. Saya kelihatan ada yang salah juga, Pak. Kan ketika yang saya tahu ya, Pak ya. Ketika sholat, habis itu imam itu sudah takbir, habis itu mau ruku. Nah, kita itu kan masbuk ya, Pak ya. Nah, kita itu tidak nututi Al-Fatihahnya tapi nututi rukuknya. Itu apakah kita mengulang 1 rakaat lagi? Nah, begitu apakah ketika imam sudah sebelum Al-Fatihah imam itu sebelum ruku kita sudah takbir apa ya? Begitu kita itu sudah membaca Al-Fatihah tapi cuma Bismillahirrahmanirrahimnya doang, Pak. Nah, habis itu gini, Pak. Habis itu yang pertanyaan ketika gini, Pak. Ketika kita sujud, Pak ya. Kan yang harus kena itu telapak tangan ya, Pak ya. Telapak tangan ada 7 insyaallah, Pak. Telapak tangan, habis itu iki jidat tuh, habis itu tumit tapi itu iki jenenge man. Ini apa? Yang ini pemainnya kaki ya, Pak ya. Ini loh, Pak, ininya loh, Pak. Kan harus kena, Pak ya. Nah, karena saya pernah lihat seseorang, Pak ya. Sholat itu gini, Pak. Pas sujud genggam gini, Pak. Jadi kayak mau push up gitu loh, Pak. Sujud, Pak. Nah, itu tuh hukumnya gimana, Pak? Kan saya mau ngertiin tapi orangnya lebih tua, habis itu ya saya takuti salah gitu, Pak. Ya gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Saufal. Bagus pertanyaan-pertanyaannya. Ya saya jawab dari yang sujud tadi ya. Dalam Sahih Bukhari, umirtu bis sujudi ala sab'ati a'dhumin. Kriteria sujud yang benar, yang sesuai dengan standar, yaitu bertumpu kepada 7 tulang. 1 rangkaian tulang kepala yang kita bersujud dengannya adalah dahi dan hidung. Itu menjadi 1 rangkaian tulang kepala. 1 itu menjadi 1. Yang 2 adalah tangan, ya, telapak tangan. Yang ketiga lutut, dan 2 lutut itu, yang kedua lagi adalah ujung jari kaki. Ya. Nah, masalah bersujud dengan tangan atau telapak tangan atau genggaman tangan
itu tidak masalah. Yang penting dengan kedua tangan tadi yang bertumpu kepada pergelangan tangan, entah itu dengan telapaknya atau dengan pergelangan genggamannya, itu enggak masalah. Tidak membatalkan sholat dan juga tidak menyalahi aturan sujud. Jadi kenapa hal itu terjadi? Yang pertama dulu pada zaman Nabi, lantai masjid itu pasir. Pasir ya. Sehingga agar supaya nanti ketika orang itu salam membasuh muka itu tidak penuh dengan pasir yang menempel di tangan, maka mereka sujud dengan cara menggenggam. Nanti ketika salaman atau ketika membasuh muka ketika habis salam itu tidak terkontaminasi dengan pasir tadi. Maksudnya begitu. Makanya ada yang menggunakan sajadah, menggunakan sorban, alas-alas sujud. Dulu itu kan begitu sejarahnya. Begitu Mas, jadi nggak masalah. Mau dengan genggaman atau dengan telapak yang terbuka nggak masalah. Bagi yang normal memiliki kedua tangan ya begitu syaratnya. Bagi yang sakit, bagi yang memiliki disabilitas ya sudahlah sesuai dengan keterbatasannya itu ya tetap sah. Ini bagi yang normal ya. Maka harus menunjukkan standar-standar itu. Tadi satu lagi apa Mas? Ketika imam sudah imam hampir. Oh ya, masbuk ya. Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah kita yang kurang sempurna? Imam sudah ruku, ya tetap sah. Bagaimana kalau nggak baca Al-Fatihah sama sekali, langsung ruku? Apakah kita mendapatkan satu rakaat tanpa mengulang? Iya, betul. Jadi Al-Fatihah itu status hukumnya bukan rukun yang wajib sebetulnya. Ya karena faktanya itu tadi, orang hadisnya yang membolehkan orang tidak mengulang satu rakaat ketika mendapati imam ruku, walaupun dia tanpa mengucapkan Al-Fatihah dianggap mendapatkan satu rakaat. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu bukan suatu yang wajib, yang pokok dalam sholat. Nah, dalam kondisi darurat. Nah, dalam kondisi normal ya Al-Fatihah itu wajib dibaca. Kalau kita sempat membaca, kalau nggak sempat, gerakan imam itu akan menutupi kekurangan gerakan makmum dan jamaah lain itu yang akan juga saling menutupi kekurangan masing-masing jamaah. Itulah keistimewaan dalam sholat berjamaah, menutupi kekurangan, saling menutupi kekurangan dan ketidaksempurnaan. Beda dengan sholat sendiri yang kekurangan kita ditanggung kita sendiri, nggak ada yang menutupi, nggak ada yang melengkapi. Maka 27 derajat dalam berjamaah itu di situ. Karena akumulasi jamaah tadi sehingga poin yang bertambah tadi saling bisa menutupi poin-poin yang kekurangan di salah satu jamaah. Nah, itu yang bisa saya pahami terkait dengan hukum masbuk ya. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat itu kalau tanpa Fatihah kitab. Maksudnya dalam kondisi normal tidak masbuk, sholat sendiri atau sholat berjamaah tanpa Al-Fatihah, nah itu baru tidak sah. Nah, membahasakannya seperti itu ya. Kecuali dalam kondisi masbuk, maka itu tidak berlaku. Demikian Mas Saufal. Seperti sholat ya. Dan berjamaah ya. Alhamdulillah sholat ya Pak. Al-Fatihah ya. Oke, semoga kita istiqomah semuanya. Amin ya Allah, amin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kan Pak Abu Ari